Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang telah saya baca, yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Kartu Menuju Sehat sebagai Alternatif Pengelolaan Posyandu secara Digital, yang dibuat oleh Kusumaningati Sulyasta Warhandi. Jadi saya hanya menjelaskan di bab 3 dan di bab 4 mengenai UML dan satu lagi yaitu DFD. Jadi di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu model pengembangannya. Model pengembangan sistem informasi kartu menuju saat ini menggunakan penelitian research and development. Lalu penelitian research ini merupakan suatu proses dalam pengembangan sebuah produk serta melakukan pengujian terhadap validitas produk yang dikembangkan. Penelitian research and development juga dasarnya merupakan produk baik produk baru maupun produk pengembangan atau penyempurnaan. Peneliti melakukan pengembangan perangkat lunak berupa sistem informasi kartu menuju sehat. Proses penelitian ini dilakukan pengujian validitas. Jadi menggunakan analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean, dan pengujian. Seperti di gambar ini yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian. Jadi analisis kebutuhan itu dilakukan analisis kebutuhan maupun keinginan yang diharapkan oleh pengguna. Tahapan tersebut mencakup analisis fungsional perangkat lunak, desain antarmuka atau interface perangkat lunak, dan lain-lainnya juga. Pada tahap pengembangan perangkat lunak perlu dilakukan beberapa analisis dan kajian berkaitan dengan kebutuhan dan konsep perangkat lunak yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan perangkat lunak meliputi observasi perangkat lunak yang sudah ada dan kajian literatur pendukung perancang sistem perangkat lunaknya. Jadi melakukan observasi terlebih dahulu, posyandu membutuhkan sistem informasi terpadu agar semua data posyandu tersusun. Terus mencatat perkembangan balita, lalu dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan juga ada fitur dasar dalam sistem posyandu dan KMS seperti data balita, penimbangan, dan lain-lain. Jadi setelah observasi yaitu studi literatur. Ini mencari data mengenai konsep dan teori yang sudah ada. Terus selanjutnya itu desain perangkat lunaknya. Ini desain perangkat lunaknya menggunakan UML sebagai pemodelan sistem pada pengembangan perangkat lunak. Ini juga menggunakan ERD atau yang biasa disebut Entity Relationship Diagram. Penggunaan ERD sebagai pemodelan basis data dikarenakan perangkat lunak yang digunakan nantinya meliputi penyimpangan data dalam bentuk basis berrelasi. Lalu implementasi, terus pengujian. Pengujian itu juga ada dibagi banyak macam, yaitu functionality untuk tingkatan kemampuan di mana perangkat lunak dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan, efisiensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses supaya lihat efisiensinya, usabilitas merupakan faktor di mana perangkat lunak dilihat dari sisi kemudahan pengguna. Probability merupakan faktor perangkat lunak yang terkait dengan kemampuannya untuk berjalan pada lingkungan yang berbeda. Lalu ini sumber data penelitian, metode alat pengumpul data,
teknik pengumpulan datanya yaitu bisa menggunakan aplikasi pengujian, tools, kuesioner. Jadi bagi-bagikan kuesioner kepada ini angket seperti itu. Lalu skala pengukuran, kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Skala Gottman, ini kumulatif. Skala Likert, mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian gejala sosial. Seperti kuesioner tersebut bisa menggunakan kayak ini 5 pilihan. Ini sudah seperti tadi. Lalu di bab 4-nya analisis data, tahap analisis berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan. Perangkat lunak yang akan dibuat memerlukan fungsi sebagai berikut: yang menampilkan data balita, menampilkan semua data, penimbangan tiap bulannya, imunisasi, dan lain-lain. Jadi tahap desain itu menggunakan perancangan use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk memodelkan kelakuan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Use case juga digunakan mempresentasikan interaksi yang terjadi antara aktor dengan proses sistem yang dibuat. Ini seperti contoh yang ada di gambar. Ini gambarnya. Jadi penjelasannya itu kader. Kader merupakan aktor yang berperan sebagai pelaksana sistem informasi yang mengisi data balita tersebut. Admin yang memiliki hak akses yang lebih tinggi dibanding kader. Jadi dia dalam manajemen data pengguna. Lalu ini ada input balita, update balita, hapus balita, detail balita, view grafik KMS, download KMS, dan masih banyak lagi. Di dalam use case tersebut terdapat beberapa use case yang memiliki alur proses yang sama, sehingga dalam penjabaran selanjutnya akan didefinisikan secara ringkas untuk memudahkan pemahaman proses tiap use case. Ini contoh-contohnya use case input data aktor, yaitu admin dan kader. Deskripsinya sebuah kegiatan untuk memasukkan data baru. Aksi aktor memasukkan data ke dalam form menggunakan tombol simpan. Reaksinya itu untuk mengecek validitas isian data. Jika data yang dimaksud valid, data yang akan disimpan di database dan akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Jadi yang tadi untuk masukkan data, ini untuk memilih data yang akan diperbaharui. Ini kalau kita ingin memilih data yang mau dihapus kalau salah atau tidak penting. Ini memilih data yang dilihat detail datanya supaya dapat keterangan dari setiap data tersebut. Ini kalau kita mau lihat grafiknya. Ini kalau untuk download gambar ataupun data tersebut, to save. Ini mengecek validitas dari data tersebut, valid atau tidak. Ini perancangan kelas diagram seperti gambar tersebut. Ada administrator yang memiliki privilege untuk input data, update, delete. Lalu user hanya bisa mengakses dan melihat saja.
Lalu timbang itu adalah yang diisi oleh user. Nanti bisa setelah diisi dia akan menunjukkan hasil grafiknya. Yang ini setelah ditimbang dapat apa yang diperlukan. Dan ini data dari yang telah diisi balitanya. Jadi untuk inputnya bisa dilihat fill form, submit, lalu masuk datanya. Kalau kita mau delete, kita harus memilih call hapus, terus diupdate, dikasih show message, lalu dikonfirm hasil, maka dihapus. Dan seperti itu. Sama dari hapus untuk mengecek grafik, download ini seperti yang saya jelaskan tadi, tapi ini dalam bentuk diagramnya. Ini dokumentasi dari yang bisa kita lihat dari skripsi tersebut. Lalu ini tahap implementasinya, user interface. Ini hasilnya bisa diedit menggunakan jadi lebih menarik. Ya, itu saja dari skripsi yang pertama. Jadi ini yang kedua, skripsi yang kedua, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web dengan Framework Container dan PostgreSQL, yang dibuat oleh Panky Indra Permana. Jadi saya hanya membahas di bab 3 dan di bab 4-nya saja. Jadi bab 3-nya itu desain penelitian pembuatan sistem informasi perpustakaan sekolah SMA negeri, metode penelitian dan pengembangan atau research dan development. Ini sama juga menggunakan R&D, menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sama seperti yang tadi juga pengujian functionality, pengujian security, pengujian usability, sama seperti yang sudah saya jelaskan di deskripsi pertama. Lalu populasi penelitian, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengumpulan datanya juga masih sama, metode observasi, metode angket atau kuesioner untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Instrumen penelitiannya, navigasi, informasi, pencarian data, presensi pengunjungan, registrasi anggota, login, pengolahan data, pencarian data, transaksi peminjaman, cek data, grafik, seperti itu. Ini sama juga, hanya bedanya dari temanya tapi menggunakan instrumen-instrumen yang sama.
Teknik analisisnya kualitatif, mengolah data yang diperoleh dan reviewer pada ahli berupa tanggapan, masukan, kritik, dan saran yang digunakan untuk merevisi produk. Ini juga menggunakan teknik analisis kuantitatif, cari banyaknya menggunakan angket penelitian. Lalu di bab 4, analisis kebutuhan pengguna yang diperlukan agar dalam proses pengembangan sistem tersebut tepat sasaran dan dapat difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi perpustakaan sekolah yang layak untuk SMA negeri tersebut. Ini berdasarkan hasil pengamatan penulis dan diuraikan kebutuhan pengguna sebagai berikut. Pertama, sistem informasi ini digunakan untuk mengelola data sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. Dapat digunakan untuk mengelola data buku, mengelola data inventaris buku perpustakaan, mencari informasi koleksi buku, digunakan untuk pemesanan dan memberikan usulan buku, jumlah pengunjung setiap waktunya, transaksi peminjaman, lalu analisis kebutuhan hardware dan software. Nah, kerasnya yang diperlukan seperti berikut. Lalu ini menggunakan DFD dan skripsi yang sebelumnya menggunakan YML. Yang ini bedanya yaitu menggunakan data flow diagram, merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. DFD dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara proses dan data. Salah satu keuntungan menggunakan DFD itu menggunakan pemakai atau user yang kurang menguasai bidang komputer. Jadi untuk orang-orang awam ini cocok menggunakan DFD untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan. DFD dapat digunakan sebagai bahan untuk berkomunikasi antar pengembang dengan calon pemakai sistem. Ini logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan keluar dari sistem, di mana data disimpan, menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Ini gambar dari DFD-nya seperti ini. Penjelasannya yaitu gambar DFD menunjukkan hubungan antara proses dan data yang ada di dalam sistem informasi perpustakaan. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan keseluruhan input ke sistem atau output dari sistem. Jadi DFD yang digunakan pada sistem informasi perpustakaan tersebut diuraikan ke dalam 3 level 0, 1, dan 2. Level 0 terdiri 4 entitas, yaitu anggota, sistem umum, kepala perpustakaan, dan admin. Anggota itu yang melakukan login, absensi, usulan buku, dan meminjam buku. Siswa umum itu sama seperti kurang lebih anggota. Kepala perpustakaan ya yang memperoleh data output, laporan transaksi, laporan denda, data buku yang masuk, yang dipinjamkan. Admin itu yang dapat melakukan login, penguasaan penuh terhadap pengolahan data tersebut, yang mengurus semua peminjaman dan lain-lainnya juga. Jadi data masuk semuanya dipegang oleh admin. Staff ya hanya dapat melakukan login ya. Perpustakaan yang pengolahan terhadap data buku, data anggota, semua informasi yang ada di situ. Seperti bisa dilihat di sini ada banyak sekali data yang bisa dimasukkan. Data yang level 1-nya
Bedanya admin ini sebuah tabel basis data untuk menyimpan data admin. Anggota yaitu sebuah tabel basis data yang menyimpan data anggotanya. Buku koleksi buku yang ada, buku tamu untuk menyimpan buku yang dipesan oleh tamu yang mengunjungi sistem tersebut. Informasi yang mengenai informasi buku dan informasi perpustakaan. Usulan itu yang pengunjung yang datang bisa melakukan usulan. Transaksi kalau ingin pembelian atau peminjaman buku. Asal buku, jadi diberitahu kayak di informasi kurang lebih sama seperti itu. Reservasi ya untuk melakukan pinjaman, jadi di booking dulu. Dan juga bahasa itu sebuah tabel basis data untuk menyimpan data bahasa yang terdapat dalam koleksi. Ini login, mengelola data admin, mengelola data anggota, mengelola data buku. Ini merupakan gambar dari DFD level 2 seperti admin, proses pemasukan data admin, lalu ke admin. Ini admin, proses perubahan data admin, balik lagi ke admin lagi. Proses pencarian data admin, proses penghapusan data admin. Ini yang lebih rumitnya kalau dicampur dengan admin, dicampur dengan staf perpustakaan, anggota, dan siswa umum seperti ini. Ini gambar yang lebih detailnya lagi. Ini data buku tamu, ditambahkan buku tamunya. Seperti itu. Ini tabel absensinya seperti ini. ID absensi, kode anggota, waktu login, jam, nama, foto jenis. Ini tabel adminnya. Ini kode anggota. Ini kode asal, kode bahasa yang sudah saya bahas di atas tadi. Ini tabel buku untuk pencarian buku, tabel untuk tamu. Ini denda kalau kita meminjam tapi kita lewat waktunya. Tabel guru, tabel informasi, tabel kelas, tabel koleksi, tabel mata pelajaran, dan tabel penerbit. Ini rak buku siswa, jadi lengkap semuanya ada. Tabel transaksi, tabel usulan, tabel log. Juga menggunakan ERD atau memodelkan tahap perancangan basis data rasional yang ada dalam sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Ngalik. Ya, kurang lebih sama. Dan ini dokumentasi dari skripsi tersebut. Ini interface-nya, bisa dilihat untuk mengakses dari segi form login, absensi, dan juga keterangan buku tersebut. Sekian dan terima kasih.